Ada keyakinan yang sering lahir dari luka lama, yaitu menganggap diam sebagai bentuk kekuatan tertinggi, seolah dengan tidak bereaksi, tidak membalas, dan tidak menjelaskan apapun seseorang akan sadar, menyesal, lalu kembali menghargai kita. Padahal kenyataannya banyak orang sudah diam terlalu lama namun justru merasa semakin diabaikan, semakin diremehkan, dan semakin mudah ditinggalkan tanpa penjelasan. Karena diam pada dirinya sendiri bukanlah kekuatan. Diam hanya menjadi kuat jika memiliki arah dan kesadaran. Sebab ada perbedaan besar antara diam pasif dan diam strategis. Diam pasif adalah keheningan yang masih dipenuhi harapan untuk diperhatikan, masih menunggu penyesalan orang lain, masih menggantungkan harga diri pada reaksi mereka, sehingga meski mulut tidak berbicara batin tetap terikat. Sedangkan diam strategis lahir dari kendali diri, dari keputusan untuk berhenti mencari validasi, berhenti mengamati, berhenti menjadikan orang lain pusat emosi, dan mulai mengembalikan perhatian kepada diri sendiri. Dalam psikologi keadaan ini berkaitan dengan ketergantungan emosional ketika seseorang secara fisik mungkin sudah jauh tetapi secara mental masih memegang kendali atas pikiran dan suasana hati kita. Sehingga banyak orang tampak tenang di luar namun diam-diam masih membuka profil, membaca isyarat kecil, menimbang setiap gerak orang yang menyakitinya. Dan itu bukan kebebasan melainkan keterikatan yang berganti bentuk. Ego orang lain tidak hidup dari cinta tetapi dari reaksi. Selama mereka masih bisa mengusik isi kepalamu maka mereka masih memiliki ruang yang tidak seharusnya. Karena itu diam tanpa arah hanya memperpanjang kekuasaan mereka. Sedangkan diam yang sadar justru memutus suplai perhatian yang selama ini memberi mereka pengaruh. Stokisme mengajarkan bahwa kendali sejati tidak datang dari kemampuan membuat orang lain berubah, tetapi dari kemampuan mengatur pikiran, penilaian, dan respons diri sendiri. Jadi tujuan diam bukan membuat orang lain menyesal, melainkan membuat dirimu bebas, bukan menunggu mereka sadar, tetapi menyadari bahwa hidupmu terlalu berharga untuk terus berputar di sekitar ego orang lain, dan ketika diam berubah menjadi keputusan batin yang utuh, keseimbangan mulai bergeser bukan pada mereka, tetapi di pusat dirimu sendiri, tempat semua kekuatan sejati sebenarnya berasal. Langkah berikutnya bukan sekadar menjauh secara fisik, melainkan memutus akses emosional sepenuhnya. Karena banyak orang mengira kebebasan dimulai saat mereka memblokir nomor, menghapus chat, berhenti bertemu, atau menghilang dari kehidupan seseorang. Padahal semua itu baru lapisan luar. Sebab kamu bisa saja menghapus seseorang dari ponselmu tetapi tetap memberinya tempat utama di pikiranmu. Masih memikirkan apa yang ia rasakan, masih menebak apakah ia menyesal, masih terguncang oleh bayangan tentang dirinya. Dan selama itu terjadi kamu belum benar-benar merdeka. Karena inti kekuasaan dalam hubungan apapun selalu sederhana, siapa yang menguasai emosi siapa. Dalam psikologi keadaan ini dikenal sebagai ketergantungan emosional, ketika seseorang sudah tidak hadir secara nyata tetapi masih memegang pengaruh besar atas keadaan batinmu, dan stokisme sejak lama mengingatkan bahwa satu-satunya wilayah yang sungguh bisa kita kuasai hanyalah pikiran, penilaian, dan respons kita sendiri. Bukan tindakan orang lain, bukan masa lalu, dan bukan hasil yang kita inginkan, maka memutus akses emosional berarti berhenti memberi seseorang ruang di dalam diri yang seharusnya menjadi milikmu sendiri, bukan dengan kebencian, bukan dengan perang diam-diam, tetapi dengan kesadaran bahwa hidupmu terlalu bernilai untuk terus dipenuhi bayangan orang yang sudah pergi. Setelah itu muncul langkah yang lebih halus namun jauh lebih kuat, yaitu menjadi tak terbaca, bukan sekadar tak terlihat. Karena banyak orang salah paham dan mengira kekuatan ada pada menghilang total. Padahal yang paling mengguncang ego bukan ketidakhadiran melainkan ketidakpastian. Ego hidup dari pola, dari reaksi yang bisa diprediksi, dari sinyal yang bisa dibaca dan dikendalikan. Sehingga selama sikapmu masih dibuat untuk dilihat, selama unggahanmu masih pesan tersembunyi, selama diammu masih meminta perhatian, kamu sebenarnya masih terbaca, masih bermain di medan yang sama. Sementara menjadi tak terbaca berarti kamu tidak lagi menyindir, tidak lagi menunjukkan perubahan demi memancing reaksi, tidak lagi menjelaskan posisi, tidak pula menciptakan drama keheningan. Kamu hanya hidup dengan tenang tanpa perlu mengirim pesan apapun. Dan justru di sanalah kekuatan sejati muncul. Karena ketika seseorang tidak lagi bisa membaca arah emosimu, tidak lagi bisa menebak langkahmu, dan tidak lagi bisa memancing reaksimu, kendali lama runtuh dengan sendirinya. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu telah kembali menjadi milik dirimu sendiri.
Ketika kamu memilih tenang dan konsisten, disitulah kekuatan yang sesungguhnya mulai terlihat. Karena kemarahan masih bisa ditanggapi, sindiran masih bisa dibalas, kesedihan masih bisa dimanfaatkan. Tetapi keheningan yang stabil, yang tidak mencari perhatian dan tidak menuntut makna apapun, justru jauh lebih mengguncang, sebab di sana tidak ada pegangan yang bisa dibaca orang lain, tidak ada celah untuk memainkan emosimu, dan secara psikologis ketika pola lama hilang maka yang muncul adalah kebingungan. Dari kebingungan lahirlah kegelisahan. Ego mulai kehilangan pijakan karena ia tidak lagi tahu apakah kamu masih terpengaruh atau sudah benar-benar melampaui semuanya. Dan di titik itu posisi mulai berbalik. Kamu bukan lagi sosok yang menunggu dipahami, melainkan pribadi yang tak lagi bisa dipetakan. Sementara bagi ego, sesuatu yang tak bisa dibaca selalu terasa mengancam karena apa yang tak bisa dibaca sulit untuk dikendalikan. Namun tantangan terbesar setelah itu bukan orang lain, melainkan kekosongan yang tersisa di dalam dirimu sendiri. Sebab banyak orang sebenarnya bukan takut kehilangan seseorang, melainkan takut pada ruang hening setelah kepergian itu. Ruang tanpa pesan, tanpa drama, tanpa peran yang biasa mereka mainkan. Lalu karena takut mereka buru-buru mengisinya dengan distraksi, dengan orang baru, dengan perhatian sementara, dengan validasi palsu yang terasa menghibur tetapi tidak menyembuhkan. Padahal, secara biologis itu hanyalah respons otak yang sedang mengalami putus dari sumber rangsangan lama. Sistem saraf yang dulu terbiasa dengan notifikasi, perhatian, dan naik turunnya emosi tiba-tiba kehilangan dopamin yang biasa diterima, sehingga tubuh gelisah dan mendorong kita mencari pengganti secepat mungkin. Tetapi stokisme mengajarkan jalan yang lebih sulit sekaligus lebih membebaskan, yaitu tidak lari dari kekosongan, melainkan berdiri tenang di dalamnya, karena kekosongan bukan lubang yang harus segera ditutup, melainkan ruang yang harus diisi ulang dengan kehadiran diri sendiri, dan saat kamu bertahan di sana tanpa pelarian, sistem saraf mulai belajar tenang tanpa bergantung pada orang lain, energimu perlahan berubah, kamu lebih selektif bukan karena dingin, lebih tenang bukan karena mati rasa, lebih kuat bukan karena keras, tetapi karena kembali berakar pada dirimu sendiri. Dari ketenangan itulah muncul perubahan lain yang tidak perlu diumumkan, yaitu ketika ketidakpedulianmu yang sehat menjadi cermin yang menyakitkan bagi orang yang dulu terbiasa memegang kendali atas emosimu. Karena banyak orang tidak terlalu menderita saat kehilangan hubungan, mereka menderita saat kehilangan pengaruh, saat sumber reaksi yang dulu mudah mereka sentuh tiba-tiba hilang, dan ketika kamu tidak lagi membalas, tidak lagi mengejar, tidak lagi gelisah, keheninganmu berhenti menjadi jarak dan mulai menjadi cermin yang memperlihatkan bahwa mereka bukan lagi pusat duniamu, bukan karena kamu ingin menghukum, tetapi karena kamu telah berhenti menyerahkan hidupmu kepada pola lama, dan seringkali tidak ada hal yang lebih mengguncang ego selain menyadari bahwa seseorang yang dulu bisa dikendalikan kini benar-benar tenang tanpa dirinya. Kamu tidak perlu menyerang, tidak perlu menjelaskan, dan tidak perlu membela diri. Karena bagi orang yang terbiasa mengendalikan emosi orang lain, ketiadaan reaksi adalah sesuatu yang paling asing dan justru paling mengganggu. Ego hidup dari pantulan. Ia membutuhkan respons untuk merasa masih berpengaruh, masih penting, masih memiliki tempat di hidupmu. Ketika pantulan itu hilang, ketika kamu tidak lagi marah, tidak lagi mengejar, tidak lagi sibuk membuktikan diri, ego mulai kehilangan pijakan dengan sendirinya. Tanpa kamu lakukan apapun, orang itu mulai membandingkan ketenanganmu dengan kegelisahannya sendiri, mulai meragukan cerita lama yang dulu ia yakini, mulai mempertanyakan keputusan yang pernah dibuat, bukan karena kamu mengonfrontasinya, tetapi karena kehadiranmu kini tidak lagi cocok dengan narasi yang selama ini ia pegang tentang dirimu. Disitulah banyak hal runtuh tanpa drama, tanpa pertengkaran, tanpa satu kata pun, karena kamu tidak lagi memberi panggung bagi permainan lama. Namun titik tertinggi dari semua ini bukan saat dia jatuh, menyesal, atau kembali, melainkan saat kamu tidak lagi membutuhkan semua itu. Kemenangan sejati bukan ketika seseorang sadar telah kehilanganmu, tetapi ketika kehilangan itu sendiri tidak lagi penting bagimu. Saat namanya menjadi netral, tidak lagi memicu marah, rindu, dorongan menjelaskan diri, atau keinginan untuk menang, maka disitulah kamu benar-benar bebas. Stokisme mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak pernah bergantung pada pengakuan, penyesalan, atau perubahan orang lain, melainkan pada karakter, kejernihan pikiran, dan kendali batinmu sendiri. Karena itu kamu tidak membalas bukan karena menahan diri,
tetapi karena memang tidak ada lagi yang perlu dibalas. Kamu tidak menunggu bukan karena menyerah, tetapi karena hidupmu tidak lagi tergantung pada respons dari masa lalu. Inilah ketenangan batin yang sejati, bukan mati rasa, melainkan kemampuan untuk tidak lagi dikuasai gejolak eksternal. Kebebasan bukan soal memenangkan konflik, tetapi keluar dari medan konflik tanpa membawa luka yang sama. Ketika kamu sampai di titik ini, apakah dia sadar atau tidak, apakah dia menyesal atau tidak, semuanya kehilangan arti. Yang penting kamu telah kembali menjadi pusat hidupmu sendiri. Diam memang tidak pernah cukup, tetapi ketika diam diarahkan dengan kesadaran, dikuasai dengan disiplin, lalu dilepaskan tanpa harapan tersembunyi, ia berubah dari penahanan menjadi kebebasan. Itulah inti stokisme yang sesungguhnya, bukan mengalahkan siapapun, melainkan menerima hidup sepenuhnya dan tetap teguh di dalamnya. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang, lebih jernih, dan tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal yang dulu menguasaimu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa proses pendewasaan sedang bekerja. Kamu tidak rusak, tidak tertinggal, dan tidak kalah. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak mudah digeser dari pusat hidupnya sendiri, dan di dunia yang semakin bising, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu pulang ke dirinya sendiri dengan tenang, sadar, dan utuh.